Assalamualaikum Bu Eva. Gimana, sehat Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya, rencananya kan nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Saya sebagai observer dan Bu Eva sebagai coach ya? Ya betul Bu, saya akan melakukan praktek coaching dengan anak Tirta. Ya, sebelumnya mungkin perlu menyamakan dulu persepsi nih. Sebenarnya target yang ingin Ibu capai dalam coaching ini apa? Sebetulnya target yang ingin saya capai itu yang pertama saya ingin menggali informasi mengenai tujuan coaching itu sendiri Bu. Kemudian saya ingin menggali masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian saya akan menggali juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dari permasalahan tersebut. Kemudian komitmen dan tanggung jawab dari coach tersebut. Ya. Selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang menurut saya ingin saya kembangkan itu saya ingin menggali potensi diri yang sebenarnya sudah ada pada diri coaching itu sendiri Bu. Kemudian saya ingin si coach tersebut bisa mencapai solusi dari permasalahannya sendiri. Baik. Lalu kompetensi Ibu apa yang ingin saya amati secara khusus nih, yang saya nilai sebagai observer itu apa? Kompetensi ya Bu, kompetensi saya pikir saya ingin bisa menjadi pendengar yang aktif nanti terhadap coach. Kemudian saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa menggali semua cerita permasalahannya coach hingga mendapatkan solusi, serta saya mau memberdayakan coach itu. Seperti itu. Bagus Bu, sudah bagus apa yang ingin Ibu kembangkan gitu ya. Lalu selanjutnya indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa? Indikatornya Bu, coaching saya itu disebut baik. Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi sendiri Bu atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Baiklah, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan dalam proses coaching nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dan mencapai target yang diinginkan tentu saja. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Izin Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching ya terhadap Bu Rizka. Mohon Ibu untuk menjadi observer dari kegiatan pada hari ini. Mangga, silakan. Izin ya Bu ya. Baik Bu, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Eva baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Ibu lagi sibuk apa nih sekarang? Sebenarnya kalau sibuk sama ya seperti Ibu lagi program pendidikan juga di guru penggerak. Kemudian paling kesibukan kita itu sekarang menghadapi pembelajaran ya Bu, setiap harinya di kelas suara seperti apa. Ibu punya waktu untuk saya bercerita? Boleh Bu, kebetulan saya sedang senggang nih, sedang ada waktu luang. Coba Ibu mau bercerita apa nih pada saya hari ini? Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Jadi memang saya itu pengen bercerita ke Ibu tentang kasus saya. Kalau saya itu ingin lebih
meningkatkan kompetensi saya ketika mengajar di kelas gitu, menghadapi anak-anak di kelas. Baik, coba Bu beri gambaran di detail Bu agar saya mengerti tentang tujuan dari pembicaraan kita hari ini. Jadi gini Bu, saya itu ingin bisa menciptakan suasana kelas itu lebih kondusif, lebih menyenangkan untuk anak, seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak monoton, seperti itu Ibu. Oke baik, jadi pembelajaran kelas Ibu sekarang ini seperti apa? Jadi memang gini Bu, saya cerita sedikit ya Bu ya. Di kelas itu kan ada banyak ya Bu siswa, dan ada beberapa siswa yang memang terlihat mereka itu tidak antusias, tidak tertarik dalam pembelajaran, bahkan mereka itu jarang berpendapat, jarang mengungkapkan apa, misalkan kalau ketika menerangkan monoton aja, dia tidak banyak aktif gitu, seperti itu. Baik, saya paham. Jadi di kelas Ibu terdapat beberapa siswa yang belum terlihat antusias gitu ya Bu, mengungkapkan pendapat ketika pembelajaran. Baik. Kalau menurut Ibu nih, si anak tersebut kurang antusias itu karena apa? Alasannya apa gitu Bu? Kalau menurut saya, anak yang mereka itu tidak tertarik atau tidak antusias pastinya karena memang tidak memahami pembelajaran apa yang saya sampaikan gitu loh Bu. Jadi kurang memahami materi ya. Baik. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, menurut Ibu bagaimana nih caranya? Apa saja caranya agar anak tersebut tertarik dan lebih memahami terhadap materi pelajaran? Menurut saya mungkin Ibu, saya harus lebih bisa membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik atau lebih bervariatif, seperti itu. Betul Bu. Menurut saya itu cara efektif ya. Nah, yang saya penasaran nih Bu, strategi pembelajaran seperti apa nih Bu yang kira-kira bisa membuat anak tertarik? Contohnya strategi pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariatif itu memunculkan video-video konten YouTube, terus anak kemudian diajak untuk berdiskusi kelompok ya Bu, seperti itu. Apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan hal tersebut? Pernah Bu, pernah saya mencoba untuk menayangkan video konten YouTube, kemudian membuat anak bekerja kelompok, bahkan saya pernah mengajak anak itu untuk bermain peran di kelas gitu. Menarik sekali ya Bu. Nah, pengalaman Ibu nih yang pernah melaksanakannya, hasilnya bagaimana Bu saat itu? Hasilnya memang sudah ada peningkatan Bu, namun ketika kita menayangkan video YouTube nih di kelas, anak itu sudah mulai antusias, tertarik apa yang akan saya tayangkan, apa yang akan saya pelajari hari ini. Hanya saja ada kurangnya itu ketika mereka disuruh bermain peran nih ke depan, anak-anak itu lebih banyak diam karena mungkin mereka bingung harus bermain peran itu kan ada skenario bermain perannya. Nah, mereka itu masih belum bisa nih melakukan itu gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya sih sudah meningkat Iya, ya. sudah ada peningkatan. Mungkin belum maksimal. Nah, ada lagi nggak Bu cara lain atau kegiatan lain nih yang lebih meningkatkan keaktifan siswa nih menurut Ibu di kelas? Kalau saya sudah saya pikirkan ya Bu, saya rencanakan selain kan konten YouTube sudah mulai nih Bu ya, sudah mulai membuat anak antusias. Jadi selain video konten YouTube, kemudian diskusi kelompok, yang saya pikirkan itu membuat suatu, misalkan kelompok itu membuat proyek atau mengamati sesuatu, kemudian anak itu disuruh untuk ke depan mempresentasikan hasil atau apa yang mereka buat, apa yang mereka pikirkan, seperti itu Bu. Wah, saya sudah terbayang sih itu Ya, kegiatannya benar. pasti menarik ya. Betul, Pasti betul, anak betul. pasti tertarik dan antusias sih kalau Iya, pembelajaran betul. seperti itu. Nah, untuk mempraktekkan hal tersebut nih Bu, kegiatan apa sih, dukungan apa nih yang dibutuhkan? Kalau dukungan mungkin pertama saya materi pembelajaran ya Bu ya. Saya harus terus menggali materi pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih banyak lagi. Kemudian media pembelajaran Ibu itu sangat penting, seperti proyektor ya Bu, terus daya dukung lingkungan juga. Kemudian alat sistem evaluasi yang akan digunakan seperti apa. Ya betul, itu pasti sangat dibutuhkan ya, Iya, agar betul. berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu, menurut Ibu pihak mana saja nih yang bisa memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut? Kalau pihak yang pertama mungkin pasti dukungan dari kepala sekolah ya Bu, seorang pemimpin sangat saya butuhkan. Kemudian dukungan dari rekan-rekan guru lainnya. Terus yang paling utama itu dari orang tua siswa itu sendiri. Betul.
kerjasama dari berbagai pihak itu Nah, penting ya betul, Bu ya. kolaborasi dari semua Sekali, pihak. betul. Kemudian Ibu rencananya saya rasa sudah cukup matang nih Ibu rencanakan nih, kapan Ibu akan mulai merencanakannya? Saya akan mencoba dulu mungkin besok ya Bu ya. Saya akan pikirkan besok, saya akan mempersiapkan dulu apa yang saya butuhkan. Besok insya Allah akan saya laksanakan. Siap, lebih cepat lebih baik ya Bu Siap, ya. betul. Oke, bagus Bu. Kemudian apa nih yang Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini nih? Kalau boleh kita rangkum nih. Alhamdulillah, saya sebelumnya terima kasih dulu ke Ibu, juga ke Ibu ya. Jadi memang saya itu mendapatkan hal yang sangat positif untuk saya ya. Selain saya bisa bercerita, sehingga saya bisa lega ya Bu ya. Terus saya juga mengetahui nih langkah apa ke depannya hal yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya untuk menghadapi anak seperti apa, sehingga anak itu bisa antusias dan berani untuk berpendapat. Seperti itu, terima kasih sebelumnya ya. Wah, saya tertarik nih. Saya ingin mengetahui kelanjutannya nih Bu. Ada tindak lanjut dan umpan balik dari praktek Ibu tadi. Apakah ada kendala atau apakah ada kemajuan dari anak dan sebagainya? Apakah Ibu bisa meluangkan waktu lagi nih Bu? Mungkin minggu depan untuk kita ngobrol lagi nih Bu. Pasti Bu, insya Allah kedepannya seminggu lagi ya targetnya. Saya akan cerita lagi ke Ibu bagaimana proses kelanjutannya ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak karena Ibu mau mendengarkan saya bercerita juga. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga senang sekali Bu, saya bersemangat nih jadi ingin ikutan belajar. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bu. Bagaimana perasaannya nih setelah melaksanakan coaching tadi? Saya cukup lega ya Bu ya, cukup senang karena saya bisa menyelesaikan praktek coaching terhadap seorang coach tadi Bu. Betul. Memang setelah saya tadi memperhatikan proses coaching tadi itu sudah sangat baik. Tapi ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Di antaranya, menurut Ibu, kompetensi yang telah Ibu lakukan yang sudah berhasil Ibu lakukan itu apa? Yang saya rasakan ya Bu ya, yang tadi saya lakukan itu saya sudah berhasil menggali informasi mengenai tujuan coach bercerita tadi, kemudian mengidentifikasi masalahnya yang sedang dialami oleh coach, kemudian saya juga menggali solusi berupa rencana aksi tadi dan tanggung jawab serta komitmen dari coach tadi. Saya juga tadi Bu berusaha menjadi pendengar yang aktif Bu. Tadi saya membuat catatan-catatan kecil agar saya tetap fokus. Juga saya berusaha untuk hadir penuh pada percakapan tadi. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, agar dapat menggali potensi dari diri coach tadi serta dapat memberdayakan coach. Seperti itu. Tepat sekali. Jadi sebenarnya dari tadi saya juga memperhatikan poin-poin yang seharusnya dilakukan coaching memang sudah dilaksanakan oleh Bu Eva dengan sangat baik. Ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya yang berterima kasih Bu, Iya. hari ini Ibu sudah bersedia menjadi observer pada kegiatan hari ini. Saya harap ya Bu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki mengenai teknik coaching. Betul sekali. Sama-sama terima kasih ya. Ya, sama Bu. Assalamualaikum, gimana? Apa kabar Bu hari ini? Gimana, sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu sama, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya Bu, rencananya kan hari ini nanti kita akan mempraktekkan coaching dengan Alur Tirta ya Bu. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya. Betul Ibu, hari ini kita akan praktek coaching model Tirta. Baik, untuk persiapan sebelum praktek coaching, kira-kira target apa nih yang ingin dicapai Ibu dalam praktek coaching nanti? Kalau target ya Ibu, yang pertama mungkin ingin menggali informasi tujuan dari coaching tersebut ya Bu ya. Kemudian mengidentifikasi terkait masalah apa sih yang dihadapi oleh coaching juga gitu ya. Kemudian
mengidentifikasi juga masalah apa sih yang dihadapi oleh coach tersebut, dan yang terakhir mungkin komitmen dan apa sih rasa tanggung jawab dari apa sih coach yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach tersebut. Seperti itu ya. Jadi 4 apa targetnya gitu ya Bu ya. Baik, saya paham Bu. Kemudian kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari praktik? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, terutama saya itu memang pribadi saya itu pengen bisa menggali informasi atau potensi dari coach tersebut ya Bu, dan bagaimana solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya Ibu ya. Terus kemudian saya itu ingin membantu nih memunculkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik Bu, selanjutnya dari diri Ibu sendiri nih ya Bu ya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri ini yang nantinya ingin saya amati? Pastinya saya ingin observasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot juga. Memang karena saya itu ingin bisa nih Bu ya menggali pertanyaan berbobot yang mampu memberdayakan coach tersebut. Itu hebat sekali sih Bu. Insya Allah Bu. Kemudian nih Bu, indikatornya Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih dari kegiatan coaching nanti itu apa? Kalau indikator yang ingin saya raih itu, coach itu mampu mencari solusi ya Bu ya dari permasalahannya. Kemudian saya memiliki ingin memiliki keterampilan coaching yang baik juga gitu ya Bu ya. Siap, itu sudah bagus ya Bu ya. Nanti Insya kita Allah bersiap untuk melakukan praktek coachingnya ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya itu dilancarkan sehingga kita bisa mencapai target yang diharapkan yang direncanakan ya Bu ya. Insya Allah. Amin Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau minta izin ke Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk mendampingi kami. Baik, silakan. Terima kasih Ibu. Saya mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Lisa, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Terima kasih ya Bu Lisa sudah berkenan datang untuk hari ini. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Lisa ceritakan untuk hari ini? Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya saya ingin bercerita dengan Ibu tentang apa ya Bu, kebingungan saya karena masih ada anak didik saya pada tahun lalu sampai sekarang belum lancar membaca, begitu Bu. Jadi maksud Ibu, Bu Risa itu mau bercerita tentang anak didik Ibu yang tahun lalu ada yang belum bisa membaca, seperti itu ya Bu ya? Betul, iya. Berarti maksud Ibu itu anak tersebut berarti sekarang sudah di kelas 2 ya? Betul ya? Nah, waktu kita kan terbatas ya Bu ya. Kira-kira nih, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ingin mencari solusi bagaimana caranya supaya anak ini dapat meningkatkan keterampilannya dalam membaca Bu. Oke. Menurut pengamatan Ibu nih ya, anak yang belum lancar membaca itu seperti apa? Yang belum lancar ya Bu ya, yang belum lancar itu selalu mengeja kata-kata atau kalimat atau kata-kata dalam cerita atau apa saja gitu. Jadi selalu mengeja gitu, pakai ejaan gitu Bu. Baik, kan sekarang menurut Ibu apa nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut lancar membaca? Yang saya pikirkan mungkin mengadakan kelas tambahan membaca Bu. Kelas tambahan membaca, oke. Bagaimana Ibu Risa bisa melakukan itu? Mungkin akan melibatkan beberapa pihak Bu. Diberi waktu aja gitu, minta izin atau bagaimana gitu Bu. Beberapa pihak. Berarti menurut Ibu Risa nih, pihak mana saja yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama dengan Ibu nanti untuk kedepannya melaksanakan itu? Yang saya pikirkan ada 3 pihak yang akan saya ajak bekerja sama. Yang pertama tentu saja kepala sekolah ya Bu ya, sebagai atasan kita langsung. Lalu selanjutnya wali kelas anak ini pada saat ini yang sekarang yang sedang mengajar di kelas 2 ya Bu. Karena saya berpikir kan saya tidak mungkin bisa
melakukannya sendiri, Ya, harus ya. ada bersinergi itu Ya. ya. Lalu selanjutnya orang tua. Berarti 3 orang Orang itu tua. yang terakhir orang tua Iya. anak tersebut. Oke. Nih baik, itu tentang pihak yang akan Ibu Risa libatkan. Selanjutnya waktunya kapan nih? Seperti waktunya akan seperti apa untuk itu? Saya pikir secepatnya Bu. Secepatnya? Jadi kan lebih cepat, Lebih baik, ya betul. Menurut saya mungkin akan mulai dari minggu depan Bu. Oke. Di minggu depan, di minggu pertama saya akan koordinasi dengan kepala sekolah Betul. dan guru. Lalu di minggu selanjutnya dengan orang tua. Begitu Bu. Berarti akan secepatnya ya, Iya. udah bagus banget ya. Nah jadi baik, berarti kita ini udah di akhir waktu ya Bu ya. Jadi saya mau tanya, apa sih yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita ini? Luar biasa Bu ya, Masya Allah, terima kasih atas sama-sama. Jadi setelah pembicaraan ini, jadi saya tahu dari awalnya kebingungan, Betul. jadi tahu, jadi solusi yang akan saya lakukan itu apa gitu. Oke, berarti kalau begitu saya tunggu nih cerita selanjutnya, percakapan kita selanjutnya mungkin 2 minggu ya Bu ya. 2 minggu kemudian saya ingin mendengar cerita setelah Ibu melaksanakan rencana yang barusan Ibu Iya, udah iya, boleh. siapkan. Oke, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa di percakapan selanjutnya. Terima kasih. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan praktek coachingnya tadi. Saya mau bertanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek? Kalau perasaan saya jujur ya pribadi ya Bu, merasa senang, merasa lega juga bisa membantu rekan guru dalam menghadapi permasalahannya ya Bu ya, terutama permasalahan di kelas. Memang karena kalau permasalahan di kelas itu sama-sama kita sharing ya Bu ya, lebih tepatnya lebih seperti sharing lagi gitu Ibu. Iya. Iya Bu, tadi juga saya sudah dari praktek coaching yang tadi Ibu praktekkan ya. Saya mau ada pertanyaan dulu nih. Boleh Bu. Boleh ya? Boleh. Pertanyaannya begini, dari praktek coaching yang Ibu praktekkan tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang menurut Ibu sudah berhasil? Kalau menurut saya kompetensi diri saya yang sudah berhasil ya Bu dari coaching pelaksanaan coaching tersebut. Jadi saya merasa memang sudah semaksimal mungkin ya Bu menghadirkan diri pribadi saya dalam coaching tersebut. Seperti tadi juga saya menyimak Bu Risa, mencatat hal-hal pentingnya juga. Kemudian saya juga sudah berusaha fokus ya Bu hadir di percakapan tersebut seperti itu Ibu. Ya, tepat sekali Bu. Saya juga tadi ya sebagai observer, saya memperhatikan Ibu sebagai coach ya, tadi sudah cukup baik. Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Tadi sudah mencoba mencatat juga pentingnya seperti itu. Tadi juga saya tuangkan dalam rubrik penilaian, rubrik observasi tadi. Ibu sudah cukup baik. Terima kasih Ibu. Iya, saya akhiri observasi hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan kompetensi kita lebih baik. Amin Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Risa. Nah, rencananya hari ini Ibu akan mempraktekkan praktek coaching ya Bu ya, dengan model Tirta, betul ya? Betul Bu. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya, betul ya? Nah Ibu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan dulu persepsi nih ya dengan Ibu ya, terkait hari ini, coaching hari ini. Saya mau tahu dulu nih, Ibu selaku coach nih ya, kira-kira nih target apa sih yang akan Ibu capai dalam praktek coaching hari ini? Ya, ada 4 Bu. Yang 4. pertama yaitu ingin menggali informasi atau tujuan utama dari coaching yang akan
dalam proses coaching. Ya, betul. Yang Lalu yang kedua, kedua mengidentifikasi masalah coaching. Yang ketiga rencana. Jadi menggali rencana apa sih yang coach inginkan, yang betul. akan coach rencanakan gitu. Lalu yang keempat tentang komitmen atau tanggung jawab dari coach sendiri mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Gitu ya Bu ya. Nah, lalu kompetensi coaching apa sih yang hendak Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan tentu saja ingin menggali potensi diri coaching, betul. yaitu dengan cara jadi si coaching bisa memunculkan solusi sendiri tentang permasalahan yang dia miliki itu Bu. Gitu ya Bu. Selanjutnya nih ya Bu, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Menurut pemahaman saya Bu, jadi kompetensi yang ini diamati oleh Ibu sebagai observer yaitu apakah saya bisa menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif bagi coaching, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching itu Bu. Sudah sangat bagus Ibu ya. Nah, jadi dari kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach berarti ya ataupun untuk coachingnya itu sendiri ya. Lalu nih, indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu apa? Jadi si coach kita bisa menggali potensi dirinya dengan bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi gitu. Berarti sudah ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching ya Bu ya diberi kelancaran, kemudian mencapai hasil target yang direncanakan ya Bu ya. Izin nanti saya akan mendampingi juga ya. Saya akan melakukan observasi juga di sana ya, dan mendampingi Ibu sama coaching ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, saya terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melakukan proses coaching Bu. Mohon kiranya Ibu berkenan untuk mengobservasi proses coaching ini Bu. Baik, saya akan mendampingi proses coaching hari ini. Mulai Mangga, saja. ya. Satu dulu. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang Bu Risa, alhamdulillah baik. Bu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau tidak salah kemarin kan Ibu menghubungi saya. Apakah ada yang akan diceritakan? Iya Bu, betul. Sebenarnya saya sedang bingung Bu. Sekarang ini kan tahun ajaran baru ya Bu ya. Saya bertemu dengan berbagai karakter siswa yang berbeda. Kebetulan saya menemukan ada satu orang siswa yang sangat pendiam Bu, sehingga hampir susah untuk berkomunikasi. Nah begitu. Lalu tujuan dari percakapan ini apa? Saya inginnya Bu, anak tersebut itu bisa berkomunikasi dengan baik seperti anak-anak yang lainnya gitu Bu. Baik. Mungkin siswa yang aktif gitu Bu ya dalam betul. Saya mengerti. Lalu saya punya angka 1 sampai 10 nih. Kalau menurut Ibu Eva, anak ini berada di angka berapa? Kalau menurut saya sih Bu, anak tersebut ada di angka 6 Bu. Karena anak tersebut sangat pendiam. Anak tersebut harus ditanya terlebih dahulu baru dia mau menjawab. Saat menjawab pun suaranya sangat pelan sehingga hampir tidak terdengar. Baik. Jadi ada di angka 6. Lalu yang Ibu inginkan anak ini ada di angka berapa? Saya sih inginnya anak tersebut berada di angka 10 gitu Bu. Tapi tidak apa-apa Bu, kalau misalnya saya menargetkan angka yang sempurna gitu Bu, angka 10 itu untuk anak. Tentu tidak apa-apa Bu. Kalau menurut saya baik justru ya. Jadi kalau kita menargetkan sempurna, jadi upaya yang kita lakukan akan maksimal gitu. Oh iya siap. Lalu kalau angka 10 menurut Bu Eva itu seperti apa? Menurut saya ya, dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, angka 10 itu angka yang menggambarkan anak yang kemampuan berkomunikasinya baik Bu. Jadi anak tersebut bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian dia tidak segan untuk ke depan kelas, mengomunikasikan apa yang dia rasakan, kemudian dia juga dengan percaya diri berbicara kepada guru dan kepada teman-temannya seperti itu. Baik. Dari angka 6 ke 10 tuh Bu ya, tentu ada upaya-upaya atau rencana yang akan Ibu laksanakan. Coba ceritakan apa rencana Ibu. Apa ya?
yang baru saya terpikir oleh saya sih, saya akan melakukan pendekatan personal dulu mungkin Bu terhadap anak tersebut. Jadi saya akan mengajak anak tersebut berdiskusi berdua gitu ya Bu ya. Saya akan menggali wataknya, kebiasaan-kebiasaan berkomunikasi seperti apa yang membuat anak ini nyaman gitu Bu. Kemudian saya juga akan mengajak orang tuanya berdiskusi. Saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya tentang kebiasaan-kebiasaan anak di rumah. Ini bisa menjadi gambaran Bu buat saya di kelas harus seperti apa begitu. Kemudian satu lagi kepada wali kelas sebelumnya mungkin Bu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang anak tersebut di kelas selama di kelas pada kelas sebelumnya seperti itu. Baik, rencana Ibu sudah baik, lalu tindakannya akan seperti apa? Mungkin setelah saya memiliki bahan Ibu ya, gambaran serta kebiasaan-kebiasaan anak, mungkin di kelas nanti saya akan mulai mengajak anak untuk berani bercerita, setidaknya terhadap saya dulu gitu. Kemudian di kelas saya akan memunculkan motivasi-motivasi agar anak berani. Kemudian saya menampilkan media-media serta strategi pembelajaran yang mungkin membuat anak tertarik untuk bertanya, tertarik untuk berpendapat, hingga dia berani gitu Bu ke depan kelas untuk membukakan pendapatnya. Ya. Kira-kira kapan akan melaksanakan? Secepatnya sih Bu maunya ya. Mungkin mulai besok Bu. Besok saya akan melakukan pendekatan personal dulu, kemudian bisa menghubungi orang tuanya, kemudian kepada gurunya, dan mungkin minggu depan saya akan mulai merencanakan aksi saya terhadap anak tersebut. Baik. Kita kan Ibu sudah kita simpulkan ya Bu ya, sudah menemukan rencana, lalu tindakan, lalu jadwal pelaksanaannya. Nah, kita sudah di akhir nih Bu ya. Jadi sebenarnya tujuan Ibu apakah masih ada yang ingin diutarakan atau tidak? Menurut saya sepertinya sudah cukup ya Bu. Sekarang saya sudah ada gambaran nih harus berbuat apa, hal apa yang harus saya lakukan gitu, kemudian menghubungi siapa dan sebagainya seperti itu. Tinggal sekarang menyusun jadwal mungkin ya Bu ya, jadwal pelaksanaan. Betul. Apakah Ibu bisa menjadwalkan kembali coaching ini? Karena sebetulnya saya sangat penasaran Bu tentang tindak lanjut rencana Ibu ini bagaimana. Tentu saja Bu, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Ibu. Nanti saya hubungi Ibu kembali ya mengenai tindak lanjutnya. Baik ya, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih banyak Bu. Selamat siang Bu Risa. Siang Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan praktik coaching ya bersama Ibu Eva. Saya sudah memperhatikan ya alurnya dari awal sampai akhir. Saya mau tanya dulu bagaimana sih perasaan Ibu setelah berhasil melaksanakan praktik coaching tersebut? Senang. Senang. Lalu ada tertantang juga. Tertantang juga, betul ya. Tadi kelihatan Ibu terlalu antusias ya mendengarkan cerita Bu Eva. Nah, tadi saya sudah mengamati. Saya punya satu pertanyaan buat Ibu ya. Coba saya mau tanya, kompetensi yang sudah berhasil Ibu laksanakan dari percakapan coaching tersebut apa sih? Menurut saya Bu ya, jadi saya mencoba menjadi pendengar yang baik. Pendengar Jadi yang baik. selalu menjaga fokus, menggali masalah coach sampai coach sendiri menemukan solusi tentang permasalahannya Bu. Tepat sekali. Tadi juga saya kan sebagai observer ya juga memperhatikan praktik coach yang sudah Ibu Risa lakukan, dan memang sudah tadi saya menulis ya Bu ya, poin-poinnya Ibu sudah mempraktikkan tahapannya ya Bu, mulai dari melaksanakan identifikasi juga, tujuannya, rencana aksinya, bahkan yang terakhir tanggung jawab pun sudah Ibu lakukan, semuanya sudah terlaksanakan. Mudah-mudahan dan coach Ibu tadi sudah menemukan solusinya ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih saya juga ya Bu ya. Sama-sama Bu Risa.